Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau coba kasih alternatif solusi ya. Jadi buat teman-teman yang sangat membandel ya, membandel tidak menggunakan email klien atau aplikasi pembuka email ya, sukanya pakai browser gitu ya. Teman-teman kan biasa kalau misalnya di Google ya, atau di Outlook. Sebetulnya kalau untuk email kan saya lebih memilih untuk menggunakan pembuka email ya. Jadi program pembuka email seperti ini misalnya yang saya punya itu salah satunya ini Mailspring ya. Mailspring ini sudah pun multi akun gitu. Semua email yang sering kita akses gitu ya, itu akan terdaftar di satu email ini gitu ya, di satu pembuka email ini gitu. Jadi kita nggak perlu buka satu persatu akun yang kita punya gitu. Jadi teman-teman kan punya akun kantor gitu ya, pasti punya Gmail gitu kan, entah apa lagi gitu ya. Nah itu saya yakin teman-teman masih menggunakan browser untuk mengaksesnya gitu. Walaupun di komputer kita punya pembuka email seperti Outlook ya, terus apapun lah itu ya, pembuka email aplikasinya, tapi saya yakin itu tidak preferable gitu buat teman-teman. Saya sendiri nggak ngerti alasannya kenapa gitu orang lebih memilih menggunakan browser. Yang jelas browser itu kan memberatkan gitu ya. Kalau mungkin teman-teman sering mendengar gitu, kalau Chrome, kalau misalnya kita browser pakai Chrome atau pakai Edge, apapun lah yang bentuknya dasarnya itu Chromium ya, itu tiap tab yang dibuka itu akan sangat memberatkan memori gitu ya. Kita kan relatif bukan power user ya, artinya power user itu pengguna yang menggunakan resource tak terbatas gitu ya. Jadi kan kita rata-rata laptopnya atau sistemnya hanya 8 GB RAM, terus atau dia pun mungkin ya 16 GB gitu ya. Nah kalau dipakai hanya untuk membuka tab 10 tab, 15 tab, habis saja untuk itu gitu prosesnya. Itu akan membahayakan jika file-file yang kita bekerja di aplikasi lain gitu, di Word, di Excel gitu ya, jadi akan terganggu gitu ya. Nah ini untuk teman-teman yang masih menggunakan browser ya, saya coba kasih alternatif solusi gitu. Daripada kita membuka browser, kita membuka misalnya Outlook ya, email Google ya gitu. Nah ini kan berapa tahap yang harus kita prosesnya kan membutuhkan proses tahapan yang kita harus buka kan, kita lakukan kan. Nah kalau mau cepet gitu ya, atau mau aksesibel langsung gitu, browser yang kita pakai, entah kalian menggunakan Edge ya, kalau saya menggunakan Edge ini ya, si browsernya, terus ataupun Chrome, yang terkenal kan Chrome sama Edge ya. Atau kalau mau pakai Firefox juga boleh gitu ya, itu juga bisa ya. Kita menggunakan fitur browser ya, baik Edge maupun Chrome. Enggak semua browser bisa ya. Yang jelas yang umum itu Chrome yang sudah established ya, Chrome dan Edge. Kalau saya pakai Edge ya, karena sistemnya Microsoft sih, jadi nanti lebih gampang untuk integrasi dengan sistem. Uninstallnya lebih mudah kalau menggunakan Edge ya. Nah di sini saya mau kasih contoh, misalnya saya ada menggunakan email itu di mail.com ya, mail.com, atau saya juga menggunakan email itu di AOL ya, AOL.com. Mungkin yang generasi sekarang nggak ngerti ini mail.com, AOL.com itu apa, karena itu tahun jebot ya. Nah di AOL ini ada fitur emailnya. Nah saya ingin kasih alternatif solusi, namanya itu PWA ya, Progressive Web App
ya, web application. Jadi PWA, Progressive Web Application. Ya, kalau teman-teman mau tahu apa itu PWA, Google aja, gampang itu. Apa namanya? Intinya PWA itu adalah aplikasi yang derive atau dihasilkan dari web. Gitu. Jadi kalau kita buka web begini, gitu ya, web ini bisa kita jadikan aplikasi. Ya, jadi misalnya, tapi ada beberapa caveat ya. Jadi nggak semua web bisa dijadikan PWA. Kedua, nggak semua browser juga bisa meng-create aplikasi dari web, ya. Jadi harus diketahui betul fitur-fiturnya gitu ya. Jadi terutama yang kedua, jadi nggak semua browser bisa menghasilkan PWA dari suatu web. Nah, ini saya kasih contoh di mail.com. Nah, karena saya sering mengakses email saya di mail.com ini, tentunya saya ingin mudah dong gitu ya, mudah untuk membuka atau mengakses email saya di mail.com. Nah, itu ya udah, saya ingin jadikan mail.com itu sebagai PWA saja, sebagai aplikasi saja. Semudah kita membuka Microsoft Word misalnya, kan Microsoft Word kan aplikasi, tinggal dibuka kita pakai gitu kan. Jadi aplikasi itu maksudnya satu program yang kita create yang kita langsung bisa akses, dibandingkan dengan alternatif yang lain. Kita buka browser, kita ketik alamat emailnya, kita ketik misalnya mail google.com, terus kita masukkan kredensial kita gitu kan, ada beberapa tahap tuh. Nah, itu mau kita streamline kan, kita potong tahapnya sehingga kita tinggal klik atau double klik di ikonnya, dan itu langsung terbuka sama seperti kita mengakses aplikasi gitu ya. Nah, supaya mudah gitu ya, supaya lebih mudahnya, kalau misalnya seperti saya nih di mail.com, kan saya misalnya tiap hari ngecek email di situ gitu ya. Nah, makanya jangan login page-nya, landing page-nya yang dijadikan aplikasi, tapi kalian harus login dulu ke kredensial kalian, ke akun kalian ya. Kita login nih ya, misalnya Heru Teki ya, kita login. Nah, yang kita jadikan aplikasi adalah ini tampilan emailnya ini gitu. Jadi karena AOL, mail.com itu kan juga agregator ya, dia punya webnya, tidak hanya email saja. Email itu hanya salah satu fitur, sama seperti Google kan juga. Kalau kita buka google.com kan banyak tuh fiturnya, elemennya di webnya gitu. Salah satunya adalah fitur email, sama seperti ini juga mail.com. Banyak ada beritanya, ada iklannya, ada macam-macam fiturnya, termasuk email gitu ya. Nah, ini kemudian setelah kita masukkan kredensial kita, terbuka ini emailnya ini yang kita jadikan aplikasi ya. Caranya tiap mau di Edge ataupun di Chrome ya, itu ada kalau kita klik kanan di ellipsis ini ya, dot 3 ini ada namanya, ini dia di apps ya. Kalau di Edge ya, nanti di Chrome nanti kita praktekkan juga ya supaya adil. Di apps ini ada install this site as an app gitu. Jadi untuk membuat progressive web app, kita cari menu di sini ya, terus kemudian more tools, kemudian apps, kemudian install this site as an app. Cus ya. Nah, mau dijadiin mau apa nih, dikasih nama nih, dia minta nama, kita bilang aja mail.com gitu ya, supaya gampang dan kita tahu persis apa isinya ya. Lalu kita install. Setelah itu nanti dia akan menanyakan, kalau di Edge ini bagusnya karena terintegrasi dengan sistem ya. Nah, dia akan nanyakan, kamu mau pasang di mana nih? Di taskbar kah ya, yang paling bawah itu di start. Nah, gitu. Jadi kalau saya pilih misalnya di taskbar, enggak pengen penuh saya taskbarnya, jadi di start aja gitu. Kita allow ya. Di desktop juga bisa nih,
tapi saya juga sekali lagi nggak pengen penuh desktopnya. Jadi kita taruh di start saja. Gitu. Jadi nanti akan terbentuk satu jendela itu ya. Nah, kalau ini browsernya ya. Nah ini jendela atau aplikasi mail.com-nya gitu ya. Jadi kalau nanti di tombol start itu di paling bawah ya. Nah itu akan muncul mail.com gitu ya. Jadi kalau kita tutup di sini ya, misalnya kita tutup aplikasinya, kita akses tombol start ya. Nah paling akhir ini ada, ini bisa diubah-ubah ya, bisa mau ditaruh di paling depan boleh ya. Kita klik di sini akan muncul mail.com-nya saja, akun kitanya saja. Mail.com-nya yang di depan itu nggak perlu kita liatin gitu ya, langsung masuk ke akun kita aja gitu. Nah ini dia gitu. Jadi ini mudah sekali PWA ini dibuat ya, dan cara sistem jauh lebih ringan daripada kita membuka browser. Ini sebetulnya browser juga. Jadi kalau kita misalnya klik di sini ya, Windows PowerShell nih, saya mau buku ini gitu ya, kita klik di situ. Nah dia akan membuka browser nih ya, kita restore tuh gitu, kita proceed, akan membuka link semua link yang ada di app ini akan terbuka di browser, begini gitu tuh ya. Nah, kita download ya, nanti thank you ya, sudah ke download, sudah permintaan kita untuk mendownload sudah diterima, nanti akan dikirimkan gitu ya. Nah ini browser bisa kita tutup. Nah nanti di sini akan, nah ini link downloadnya akan dikasih sama dia. Nah, kita tinggal open now. Ini saya cuma menunjukkan bahwa fungsionalitas PWA itu sama persis seperti kalau kita interaksinya dengan browser gitu ya. Nah ini kalau dia kan sudah saya klik itu download gitu kan, dia akan otomatis download. Copy dulu supaya ada namanya gitu ya. Terus nah, kita open folder. Nah ini yang sudah ini browser yang tempat bukunya tadi di download ya, kita bisa tutup karena bukunya sudah ke download ya. Nah ini dia gitu ya. Jadi semudah itu. Jadi kita ulangi lagi ya. Jadi kan di mail.com nih, saya juga punya email di AOL ya. AOL nanti akses ini misalnya aol.com ya. satunya ini pakai aja, pakai Chrome aja ya, supaya yang kalau teman-teman yang biasa pakai Chrome tahu caranya, teman-teman yang biasa pakai Edge tahu caranya. Saya nggak punya Firefox jadi nggak bisa nyontohin. Nah ini misalnya sini saya ketik aol.com dulu, terus kemudian nanti masuk ke kredensial kita kan. Nah ini kan nih banyak tahapannya. Kita masukin ya email Heru AOL ya, terus kita masukin password ya, terus not now. Nah setelah ini kan kita masuk ke mailnya. Nah sama seperti mail.com tadi kan, layanannya nggak cuman email gitu, makanya kita masuk dulu ke akun kita ya. Nah ini sampai masuk ke akun, sampai ada inbox segala macam gitu ya. Nah itu baru kita create PWA-nya dari web ini gitu. Jadi jangan di google.com-nya, jangan di mail.com-nya, jangan di aol.com-nya, tapi di dalam akunnya itu ya. Kita pergi ke sini, ketiga titik ini, terus kita nih ada namanya cast, save, and share ya.
di menu cast, save and share. Ini baru ya, maksudnya kalau teman-teman nggak muncul menu ini ya harus update dulu ini si Chrome-nya ya. Jadi di sini nanti di sini ada install as an app, cast, save and share, install page as an app ya. Kita klik di sini. Nah, mau apa ini EOL misalnya supaya gampang sih. EOL install. Nah, dia akan terbentuk begini gitu. Nah, ini si Chrome-nya itu bisa kita matiin ya. Kita tutup sehingga si EOL, nah ini dia akan terbentuk di sini di desktop. Kalau tadi di Edge itu ada pilihan, ente mau dikasih apa shortcutnya mau ditaruh di mana? Di Start, apa di desktop, apa taskbar gitu ya. Nah ini kalau ini langsung terbentuk di desktop gitu. Jadi kita bisa tutup ya. Ini kita bisa klik kanan, pin to start ya, pin to start. Nah setelah pin to startnya udah selesai, nah ini kita bisa hapus ini, shift delete. Nah, dia cuma shortcut aja soalnya itu. Nah nanti di start menu sekali lagi yang paling akhir kita scroll ke paling bawah, jadi dia muncul di situ ya. Jadi kita tinggal klik di situ, akan muncul email akun kitanya, akun emailnya ya. Nah kalau misalnya email itu ada proteksinya, dia misalnya sehari atau 2 hari, atau misalnya menemukan bahwa kita sering mengaksesnya. Saya tadi akses lewat Edge, terus saya berubah menjadi lewat Chrome gitu kan. Nah dia ada proteksi untuk itu, sehingga ditanya lagi, kamu bener nih gitu ya. Nah ini adalah karena dia basisnya browser, jadi SOP proteksi begitu gitu. Nah kita tinggal, karena tadi sudah dimasukin ya, sudah dihafal gitu passwordnya, jadi kita tinggal next aja. Nah, tapi nanti setelah ini misalnya kita buka lagi ya, dia akan langsung menuju ke sini gitu. Jadi ini bisa langsung diakses gitu ya kan, mau dikecilin mau digedein terserah. Tapi ini sudah betul-betul akun emailnya yang kita akses ya. Gitu. Jadi ini perkenalan, namanya PWA ya, Progressive Web App. Jadi aplikasi yang di-create dari atau menggunakan browser. Jadi browser Edge, Chrome, Firefox yang gede-gede itu punya fitur membuat PWA dari web ya, dari halaman web. Nah ini kalau teman-teman lihat, saya di sini punya yang namanya ini, karena Kogel sama Gitmind itu saya sering pakai, jadi saya bikin juga PWA-nya gitu. Harusnya kan saya akses ini kogel.it ya di web gitu, tapi karena saya sering pakai gitu, jadi dibikin aja PWA-nya gitu. Nah ini gampang kan, jadi mau kayak apa, jadi gampang gitu tuh ya. Kalau mau jadi kayak aplikasi seperti biasa aja gitu, kayak Word gitu ya, kayak Excel gitu, PowerPoint gitu. Jadi PWA ini apapun web yang sering kita gunakan, kita bisa bikin aplikasinya ya. Buat yang suka belanja gitu di Shopee gitu ya, bisa itu Shopee misalnya ini ya, kita Shopee gitu ya. Nah, tapi sekali lagi jangan Shopee ID-nya yang dibuat aplikasi ya, tapi akun kitanya yang dibuat aplikasi. Karena dengan memasukkan akun gitu ya, itu sudah memotong satu langkah gitu ya. Jadi jangan di depannya gini, kalau kita login dulu aja gitu, login
gitu. Terus kemudian nah ini kan jadi saya call sign-nya. Nah terus kita tinggal sekali lagi itu di More Tools, kalau di Edge ya More Tools, terus kemudian app ya, terus kemudian install this site as an app ya. Kita nggak usah panjang-panjang, misalnya belanja gitu, kita kasih nama aja belanja gitu ya. Nanti dia tanya lagi nih kalau di Edge kan, nah ini dia baru muncul, mau di taskbar, di start atau mau di desktop ya kan. Kalau saya supaya rapi taruhnya di start aja gitu ya. Jadi nanti kalau kita tutup Edge-nya yang udah selesai kan, kita tutup, kita paling bawah itu muncul belanja gitu. Jadi yang kita kasih nama tadi, klik aja load kayak apa, tampil seperti app biasa gitu. Untuk uninstall sama lagi, ini kita di titik 3 ini menunya itu ada app settings, terus ada uninstall-nya. Nah, nanti dia akan ngebongkar masuk ke browsernya apa gitu. Nah, kita bisa uninstall di sini gitu ya. Jadi jangan khawatir ini memenuhi gitu ya, karena ini sebetulnya hanya memangkas langkah yang harus kita lakukan ketika kita akses menggunakan browser yang sering kita pakai gitu ya. Jadi ini kan jauh lebih mudah, atau ya terutama teman-teman yang jelas sibuk begitu, sehingga ini kita nggak perlu masukin kredensial, nggak perlu buka webnya gitu kan. Ini lebih efisien dan secara sistem juga ya efisien, efektif gitu. Efektifnya kita nggak perlu memangkas beberapa langkah, efisiennya dia secara memori juga lebih ringan gitu ya. Kita jadi namanya PWA, Progressive Web App, kalian bisa pada sendiri, Google sendiri itu apa, tapi itu adalah intinya membuat aplikasi dari web yang sering kita kunjungi ya, supaya lebih efisien, efektif secara sistem. Gitu dulu, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan jelas. Assalamualaikum.